Yang keempat, kesatuan organis. Pendeta Dr. Stephen Tong terus mengatakan, gereja reform jangan diikat hanya oleh karena organisasi dan administrasi, tapi kita diikat oleh visi, ya, dan misi yang melampaui organisasi untuk kita mencapai apa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal. Dan kesatuan yang diingatkan oleh pendeta Dr. Stephen Tong kepada kita yaitu kesatuan organis yang melampaui daripada setiap keberadaan anak-anak, remaja, orang dewasa. Jadi supaya tidak ada dalam gereja, gereja dalam gereja. Itu maksudnya, saudara. Apa disebut gereja dalam gereja? Kita hanya mementingkan satu nilai. Kesatuan yang kecil. Ya, kita hanya mementingkan sekolah minggu, kita tidak pentingkan pelayanan remaja. Mementingkan pelayanan remaja, tidak mementingkan pelayanan pemuda. Mementingkan pelayanan pemuda, tidak mementingkan pelayanan sekolah minggu. Mementingkan pelayanan keluarga, tidak mementingkan pelayanan lain. Tidak, saudara. Kita harus melihat semuanya penting di mata Tuhan. Maka pada waktu semua bersatu, tidak boleh bersatu dalam nilai kotak-kotak. Ya, bukan kesatuan kotak-kotak. Itu kita kesatuan satu ikatan dalam tubuh Kristus, organis, yang saling mementingkan, yang saling semuanya menguatkan, yang saling menopang. Itulah kesatuan organis, saudara. Ya, jadi kita harus bisa pada waktu kita rapat, pada waktu melakukan pekerjaan Tuhan dalam satu gereja, maka semuanya tidak menganggap saya sekolah minggu, saya remaja, saya pemuda, saya lansia, saya ini. Tidak ada, saudara. Waktu engkau bersatu dalam ikatan tubuh Kristus, semua berpikir bagaimana gereja Tuhan harus menyatakan kemuliaannya. Jadi apa maksud kesatuan organis? Yaitu Kristus dan orang percaya membentuk satu tubuh, unity in Christ. Satu tubuh, unity in Christ. Sifat kesatuan yang organis ini dengan jelas dicatat dalam Yohanes 15 ayat 5. 1 Korintus 6 ayat 15-19, Efesus 1 ayat 22-23, Efesus 4, 15-16, Efesus 5, 29-30. Jadi dalam kesatuan ini, Kristus melayani orang-orang percaya. Dan sebaliknya orang percaya melayani Kristus. Setiap bagian tubuh Kristus saling melayani dalam kesatuan yang tak terpecahkan. Ya, yang indah. Jadi saudara, dalam bagian ini, saudara, inilah keindahan kita. Rumah tangga kita adalah gereja unit yang terkecil. Harus punya konsep menjadi keluarga yang melayani. Kita bersatu di gereja, anak-anak semua dilatih sudah melayani. Suami istri punya konsep melayani. Maka pada waktu sudah terlatih di rumah, masuk dalam gereja, ini gampang, saudara. Untuk membangun satu konsep daripada bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, konsepnya bukan karena beban, bukan karena ditugaskan, bukan karena sudah dijadwalkan, tapi karena kita melayani. Jadi kita nggak boleh merasa dibebani, tapi karena kita mendapatkan satu privilege, dan kita tidak boleh hitung-hitungan ruang dan waktu. Kenapa? Konsepnya melayani, kerelaan, pengorbanan, dan itu pun tidak boleh dihitung-hitung. Karena itu bagian daripada diri kita merefleksikan resiprokal daripada anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jadi dalam bagian inilah, saudara, kita harus bisa saling melayani, saling menguatkan. Dan ini tidak mungkin terpecahkan. Kecuali engkau sendiri yang belum sungguh dalam Tuhan, maka engkau akhirnya tidak bisa terhisap di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Karena engkau masih ada keegoisan, masih ada gengsi, masih ada kesombongan dan lain. Jadi kita penting memahami kesatuan organis ini. Unity in Christ. Inilah keindahan tubuh Kristus. Ketika semua gereja berjalan dalam visi Tuhan. Inilah keindahan tubuh Kristus. Ketika semua gereja punya hati untuk saling menguatkan, saling menggabungkan kekuatan secara tenaga, secara waktu, secara uang, secara nilai pengalaman, semua bersatu. Dan kesatuan rohani itulah akhirnya Tuhan menyertai kita dan kemuliaan Tuhan itu hadir. Itulah gereja yang indah. Itulah keluarga yang indah. Dan yang terakhir, kesatuan yang kekal.
Jadi kesatuan kita dengan Kristus adalah kesatuan yang bukan sementara. Kesatuan yang bukan tergantung pada diri kita, yang bisa terhilang karena kelemahan kita. Bukan. Kesatuan dengan Kristus adalah kesatuan orang percaya yang bersifat kekal adanya. Tak bisa diputus atau dihancurkan atau dibatalkan oleh kekuatan pemerintah, oleh sakit penyakit, oleh bencana seperti COVID-19 ini, oleh peperangan. Seluruh kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang dikatakan firman dalam Matius 28 ayat 20, bahwa Tuhan akan terus beserta dengan kita dalam pengajarannya. Yohanes 10 ayat 28 juga mengajarkan kepada kita bagaimana Dia akan memegang kita. Jikalau kita ada di tangan Tuhan, maka tidak ada kuasa manapun juga yang bisa merebut kita daripada tangan Kristus. Ya. Setelah itu 1 Tesalonika 4 ya, ayat 14 dan 17. Itu jelas saudara menyatakan bahwa kesatuan antara Kristus dengan kita itu bersifat kekal. Nah, di sini saudara dikatakan kesatuan dengan Kristus menjamin keselamatan yang kekal bagi setiap anak-anaknya. Dan tidak ada kuasa daripada manapun juga yang bisa merebut daripada tangan Kristus. Jadi selesai. Itu jelas. Nah, pertanyaan kita, saudara, setelah kita tahu kesatuan ini kekal, bolehkah kita dengan bebas berbuat dosa? Bolehkah kita dengan manja tidak melayani Tuhan? Bolehkah kita menikmati keselamatan dalam keegoisan kita, kesendirian kita? Jawabannya, saudara, semua tiga bagian ini justru menunjukkan itu tidak boleh. Kalau engkau mengatakan keselamatan sudah kekal, berarti aku bebas berbuat dosa. Justru itu menunjukkan engkau belum bersatu dengan Kristus. Kalau engkau mengatakan engkau sudah bersatu dengan Kristus bersifat kekal, berarti aku boleh tidak melayani Tuhan. Justru itu tidak menunjukkan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ini tidak boleh. Berarti engkau hanya menikmati keselamatan kesatuan secara pribadi. Ini pun tidak boleh. Bagaimanapun engkau punya ikatan tubuh Kristus. Ini jelas. Adakah konsep kesatuan yang salah dengan Kristus dalam ajaran kekristenan? Jawabannya ada. Saya akan mempercepat. 1. Kesatuan yang dilihat hanya dalam ikatan sakramen atau perjamuan kudus. Orang percaya mendapatkan anugerah Yesus Kristus dengan menerima sakramen-sakramen. Seorang sungguh-sungguh memasukkan Kristus ke dalam dirinya dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memakan tubuh Kristus dan meminum darah Kristus, yang bersifat misalnya seperti transubstansiasi. Bagaimana pada waktu seseorang mengambil perjamuan kudus dalam konsep seperti Katolik, bagaimana anggur dan roti itu benar-benar itu adalah daging dan darah. Jadi benar-benar berubah, harafiah. Kedua, konsubstansiasi. Ini daripada orang pengikut Luther. Jadi di mana ketika mengambil daripada roti dan anggur ini, maka dibilang Tuhan hadir di roti, Tuhan hadir di anggur ini. Maka pada waktu engkau berdoa, pada waktu engkau memakannya, maka itu katanya kehadiran Tuhan akan masuk dalam dirimu. Maka orang-orang Lutheran itu suka sekali, saudara. Kalau orang-orang mau meninggal dalam kritis hidupnya, supaya punya satu jaminan dia dalam Tuhan, maka diadakan perjamuan kudus. Nah, Bapak Saudara, ini ajaran yang sangat salah. Jadi pandangan ini didasarkan karena salah tafsir, saudara, bersifat harafiah. Dari kata-kata Kristus dalam Matius 26 ayat 26-28, Yohanes 6 ayat 53. Jadi jelas pandangan ini sangat keliru. Jadi kita tidak menerima konsep pandang perjamuan kudus daripada Katolik. Kita tidak menerima perjamuan kudus dari konsep pandang Lutheran. Karena kita melihat bahwa perjamuan kudus hanya untuk mengenang pribadi Kristus yang sudah mati di kayu salib. Sehingga apa yang kita kenang adalah pengorbanan Kristus. Apa yang kita kenang? Seluruh kerelaannya. Seluruh nilai daripada nilai pengorbanannya yang mau mati menebus kita. Sehingga yang kita kenang adalah sesuatu sejarah jejak kaki Tuhan. Untuk kembali membangun spiritual kita, komitmen kita, iman kita yang baru dalam Tuhan.
Jadi tidak ada sesuatu yang bersifat kita makan daripada roti dengan anggur itu sungguh-sungguh akhirnya berubah, transubstansiasi atau konsubstansiasi hadir, tidak. Atau kita pakai menjadi kesembuhan-kesembuhan yang tidak. Jadi Calvin mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenang dan mengingat peristiwa kematian Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk kita kembali mengevaluasi diri. Apakah kita sudah hidup dalam kemerdekaan Kristus? Apakah kita sudah hidup dalam kesucian? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam hal ketaatan kepada Tuhan? Sehingga setelah kita doa secara pribadi, minta penyucian Tuhan, kita menikmati perjamuan kudus itu, kita makan roti, kita minum daripada anggur, itu kembali untuk memperbarui komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan. Sampai di situ. Kedua, kesatuan mistik. Kesatuan orang percaya dengan Kristus begitu kuat sehingga mengisap orang percaya tenggelam habis ke dalam hubungan itu. Sampai akhirnya kehilangan kepribadiannya sendiri atau kehilangan akal budi. Hal ini seperti terhisap dalam suasana ibadah tanpa akal budi dan penguasaan diri. Contoh yang lain adalah seorang menyaksikan klub sepak bola yang dia sendiri nonton secara live di tempat itu. Akhirnya dia bisa seperti lupa waktu, bisa lupa identitas, bersikap sampai seperti heboh dan lain-lain, seperti kepribadiannya hilang, penguasaan dirinya hilang. Ada kelompok ini mengatakan bukannya boleh beribadah sama seperti Daud ketika dia memasuk akan Yerusalem, tabut Tuhan dibawa, dia menari-nari, seperti akhirnya pakaiannya terlepas, pakaian Daud terlepas. Tetapi dia tetap, saudara, dalam nilai dia masih punya aspek kesopanan. Dan ingat, saudara, waktu Daud menari-nari itu bukan dalam suasana ibadah. Bukan dalam bait Allah. Bukan dalam rumah Tuhan. Itu dalam keriangan yang bersifat di umum, saudara. Jadi jangan samakan kalau engkau ibadah, akhirnya MC WL itu jadi pemimpin yang menguasai sampai seorang sebebas-bebasnya lompat sana, lompat sini, nari sana, nari sini, dibikin permainan, bahkan sekarang ada gereja bikin door prize. Setiap orang datang ke gereja pemuda selalu ada door prize. Itu salah total, saudara. Itu tetap dalam zona ibadah, saudara. Dibikin door prize. Bahkan suasana ibadah hamba Tuhannya datang pun dibikin secara nilai seperti pemain sirkus. Pakai tali datangnya. Ada yang naik Harley, naik ke mimbar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Waktu kita bersatu dengan Kristus, Dia adalah pribadi daripada Allah. Kedua, Yesus Kristus. Memiliki natur daripada sifat kealahan dan kemanusiaan. Dan waktu dia bersatu dengan kita, bukan berarti kita terhisap. Dan akhirnya kita tidak punya lagi pribadi yang diperbarui di dalam dia. Seperti kita akhirnya mau seperti Tuhan. Menghardik-hardik daripada kejahatan, menghardik-hardik daripada COVID seperti itu. Itu disebut kesatuan mistik. Tidak seperti itu, saudara. Itu konsep yang salah. Bahkan yang lebih parah, seolah-olah di mimbar dia seperti Kristus. Keluar daripada mimbar, dualisme, double pribadi. Sama seperti contoh-contoh dalam sejarah tokoh-tokoh mereka, ya. Itu sudah dikatakan yang daripada orang-orang yang ditangkap di Amerika. Itu ada orang-orang yang punya double pribadi. Habis pimpin kebaktian kakek rohani, keluar pergi sendiri cari pelacur. Ya. Jadi seolah-olah di atas mimbar dia seperti Kristus. Di luar mimbar dia pendosa besar. Double personality, double spirituality. Ini orang-orang yang tidak benar. Ya. Jadi saudara hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Yang ketiga, kesatuan metafisik. Yaitu kesatuan bukan karena nilai penebusan. Tapi kesatuan karena kita adalah ciptaan. Jadi gagasan ini didasarkan konsep panteistik bahwa kita dan Allah satu. Esensi adanya tak ada keberadaan yang lepas daripada esensi Allah. Orang-orang panteistik ini, saudara, meditasinya nanti di alam. Dia percaya bahwa alam semesta ada kekuatan Tuhan yang bisa kita hisap,
yang bisa kita ambil, yang bisa kita hidupi. Ya. Dan kalau kita doa, kenapa banyak rumah doa di paling tinggi? Kalau kita retreat harus di gunung. Jangan berpandangan saudara, bahwa waktu kita berdoa di tempat paling tinggi, itu artinya kita dekat dengan Tuhan. Berarti Tuhan dibatasi oleh ketinggian, konsepnya salah. Kita harus retreat di gunung, seolah-olah itu dekat dengan Tuhan, salah saudara. Kita cuma cari suasana heningnya, tenangnya, supaya kita bisa konsentrasi membaca firman, untuk kita mendengarkan suara Tuhan yang kita baca, dan kita membiarkan Roh Kudus bagaimana firman yang kita baca, itu boleh membaca diri kita, mengkoreksi kita, memperbarui kita. Sehingga dalam bagian inilah saudara, jangan berkata engkau dengan Tuhan sama, tidak. Allah itu pencipta, engkau dicipta. Allah itu suci, engkau berdosa. Allah itu sempurna, engkau tidak sempurna. Jadi kesatuan secara penciptaan itu tidak ada. Karena Allah itu tidak dicipta, dia adalah pencipta. Jadi dalam bagian inilah saudara, mereka menolak kesatuan secara nilai penebusan. Yang penting engkau beragama sudah cukup. Jangan ekstrim. Yang penting masing-masing engkau beragama. Toh jalan berbeda, tujuannya sama. Allah itu kasih. Nanti kita akan bersatu karena kita orang-orang yang sudah dalam ciptaannya. Saudara, kita harus mengasihi orang yang berbeda secara nilai masyarakat. Kita harus mengasihi orang yang berbeda secara nilai bangsa. Kita harus mengasihi orang-orang berbeda berdasarkan yang melampaui masyarakat dan bangsa. Mengasihi berdasarkan kasih Kristus. Ya. Jadi kita melampaui itu semua, saudara. Dan yang keempat, kesatuan psikologis. Jadi kesatuan Kristus dengan orang percaya tidak lain sebagai kesatuan moralitas. Hanya simpati, kesatuan dalam nilai kasih. Kesatuan itu seperti kesatuan guru dengan murid oleh karena minat pelajaran, atau kesatuan karena dua orang sahabat yang punya kecocokan, saudara. Jadi, kenapa engkau Kristen? Cocok dengan Kristus, cocok dengan ibadahnya, cocok dengan moralitasnya, cocok dengan kasihnya, maka saya pilih jadi Kristen. Wah, berarti engkau jadi orang Kristen karena engkau lihat kesatuan psikologis. Dan kalau ada orang-orang Kristen menjadi humanis, akhirnya mementingkan sosial gospel, karena konsepnya adalah kesatuan psikologis. Kita tidak seperti itu, saudara. Kita menolak. Kita bersatu dengan Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, memilih kita. Dia mau berkorban kepada kita, untuk kita serupa dengan dia. Jadi bukan keagamaan kita hanya bersifat moral, berdasar kasih saja. Tidak, saudara. Nah, terakhir. Kalau kita sudah tahu sekarang mana kesatuan yang benar, kita sudah tahu mana kesatuan yang salah, bagaimana implikasi kesatuan ini dengan kita secara pribadi, secara gereja, secara masyarakat? Yang pertama, hidup dalam kekuatan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Galatia 2 ayat 20 itu menjadi pembanding. 2 Korintus 12 ayat pembanding daripada Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya saudara, kita semua orang yang kuat dalam Tuhan. Kita lemah ketika kita di luar Tuhan. Kita orang-orang yang sungguh-sungguh bisa melangkah dalam Tuhan dalam situasi yang sulit. Tapi engkau menjadi orang yang tidak bisa melangkah pada waktu engkau di luar Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bisa maju dalam situasi yang sulit. Engkau terus melangkah karena engkau dalam Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen yang tidak bisa maju dalam situasi sulit karena engkau tidak di dalam Tuhan. Kedua, unity in Christ. Menikmati kesatuan sebagai tubuh Kristus, kita akan terikat, kita akan tergabung. Jadi kesatuan orang percaya dengan Kristus menjadi tali pengikat antara sesama orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Tali pengikat. Jadi nggak boleh engkau pisahkan karena keegoisanmu, karena kesombonganmu, karena kegengsianmu. Jadi setiap kita harus bisa terlibat, ya. Kita harus aktif tawarkan diri. Kalau engkau sudah menjadi anggota gereja, engkau menjadi seorang tim fungsional simpatisan, kita harus terlibat. Jadi mereka hidup dalam roh.
Mereka hidup dalam kasih. Mereka hidup akan dalam iman dan baptisan serta tujuan yang sama. Jadi mereka satu dalam gerejanya, dalam kerajaannya. Ayat-ayat ada, saudara. Yohanes 17 ayat 20-21, Roma 12 ayat 5, dan lain-lain. Dan Yakobus 5 ayat 16, 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 7. Jadi setiap orang pasti punya kerinduan, saudara. Dan dia yang mengikatkan dirinya sendiri. Dia yang involve. Dia yang engage, saudara. Menggabungkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kita akan menghasilkan buah-buah rohani. Ketika kita dibenarkan dalam Kristus dan diadopsi menjadi anak-anak Allah, potensi ini akan melengkapi dan memampukan kita untuk melayani Dia, untuk menghasilkan buah-buah rohani yang sejati, yaitu melalui penginjilan, memenangkan banyak jiwa untuk kembali kepada Tuhan, mempertobatkan orang-orang berdosa. Jadi buah rohani bukan yang saya katakan di awal-awal yang bersifat fenomenal, kesembuhan, mujizat, hal-hal yang bersifat dilihat hebat, bukan. Tapi yang bersifat daripada bagaimana orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Itu tercatat juga dalam Yohanes 15 ayat 16b. Menikmati penderitaan dalam Kristus. Jadi orang yang sudah bersatu dalam Kristus, engkau hidup suci, engkau hidup benar, engkau hidup sebagai anak terang, engkau hidup dalam sungguh-sungguh dalam nilai jalan Tuhan, engkau difitnah, engkau dikucilkan, engkau dianiaya, nikmatilah. Dan itu jelas, saudara. Semua itu merupakan privilege daripada Tuhan. Itu anugerah daripada Tuhan. Maka jelas sekali, saudara. Hal ini pun dikatakan Tuhan ketika murid-murid diberitahu bahwa mereka akan minum cawan yang Kristus juga minum. Dan dibaptis dengan baptisan yang Kristus terima. Markus 10 ayat 39. Dalam konteks yang lain, Kristus memperingatkan mereka untuk tidak terkejut jika dianiaya karenanya. Yohanes 15 ayat 20 dan Matius 5 ayat 10 sampai 12. Pendeta Dr. Stephen Tong sudah berkhotbah dalam bagian ini. Silakan nanti juga mau lihat. Itu indah sekali. Bagaimana kita harus menikmati penderitaan dalam Tuhan. Dan kita menang atas penderitaan itu. Karena kita tinggal dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan, betapa ia menderita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pada waktu kita menderita, ternyata saudara menggarap karakter kita untuk serupa dengan Kristus. Jadi Filipi 3 ayat 8-10, 2 Korintus 11 ayat 23-28. Jadi penderitaan itu baik, saudara. Kesulitan itu baik. Pergumulan itu baik untuk membentuk karakter kita. Dan Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya untuk bersuka cita karena berbagian dalam penderitaan Kristus. 1 Petrus 4:13. Jadi kita justru bersuka cita. Kita bahagia. Kenapa? Karena kita bisa mengambil satu persekutuan dengan Kristus di dalam penderitaannya. Itu luar biasa, saudara. Yang kelima, memerintah bersama dengan Kristus nanti di surga. Jadi ketika Yakobus dan Yohanes datang bersama dengan ibunya untuk meminta jabatannya mulia, Yesus Kristus menyatakan bahwa mereka akan menerima penderitaan. Jangan berpikir engkau ada di samping kananku dapat tahta. Ini jelas dalam Markus 10 ayat 35 dan 39. Tapi Kristus juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan makan dan minum di mejanya dalam kerajaan surga, serta duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 ayat 30. Jadi saudara, nanti kita akan bersama dengan Kristus. Kita akan menjadi keluarga yang baru dalam Kristus. Kita warga kerajaan surga. Kita akan menghakimi orang-orang yang tidak mentuhankan Kristus, yang tidak taat dengan Tuhan. Kesimpulan yang kita baca. 1, 2, 3 iya. Bersatu dengan Kristus adalah kesatuan rohani, resiprokal, memperbarui, organis dan kekal. Kesatuan ini akan menjadikan kita produktif secara rohani dan dapat menikmati berkat karunia-karunia rohani di bumi, melayani, dan di surga. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kesatuan ini, saudara, menjadi kesatuan yang indah, yang terus kita hidupi, yang terus kita pelihara, yang terus kita tingkatkan untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.